Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Oh iya, di sini akan dibahas mengenai rasio. Untuk lebih jelasnya dan mudah untuk dipahami, simak video ini sampai habis ya. Jangan di-skip videonya. Untuk itu, simak contoh berikut terlebih dahulu ya, untuk memahami materi yang akan dibahas. Stay tune. Oke, untuk contohnya, di sini ada dua kakak beradik, yaitu Mumtaz dan adiknya yang bernama Dias, memiliki sebuah kolam ikan di kebunnya. Kemudian, coba teman-teman perhatikan ikan yang ada di kolam tersebut. Kemudian, nah, di dalam kolam tersebut ada ikan yang berwarna orange dan berwarna putih. Kira-kira berapa banyak ya ikan yang berwarna orange dan berapa banyak juga ikan yang berwarna putih? Kemudian, berapa perbandingan banyak ikan berwarna orange dan putih? Dan berapa perbandingan ikan berwarna putih dengan jumlah seluruh ikan? Nah, dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan itu disebut juga dengan rasio. Kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang rasio itu sendiri? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak selanjutnya. Apakah rasio perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3:1. Jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4:8. Rasio atau perbandingan dapat ditulis menggunakan simbol titik 2. Kamu bisa menggunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya, 4:8, masing-masing angka bisa dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 1:2. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit pengertian dari rasio. Rasio adalah cara untuk membandingkan dua besaran atau lebih dan dinyatakan dengan cara yang lebih sederhana. Misalnya, jika ada 4 apel dan 2 jeruk, maka rasio apel terhadap jeruk adalah 4:2. Kemudian ada cara menulis rasio. Rasio dapat ditulis dengan dua cara, yaitu dapat ditulis dengan tanda titik 2 seperti 3:4 atau juga dalam bentuk pecahan seperti 3:4. Itu sama saja dalam pembacaannya. Yang pertama adalah konsep rasio. Konsep yang pertama adalah pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada banyak burger sebanyak 4 burger. Yang kedua, banyak kentang goreng sebanyak 6 buah. Jadi, rasio banyak burger dan kentang goreng adalah 4:6. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu banyak lemon tea sebanyak 3 buah.
banyak es kuut, yaitu sebanyak 5 buah. Sehingga rasio banyak lemon tea terhadap es kuut adalah 3:5. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah banyak mobil merah sebanyak 2 buah. Selanjutnya, banyak mobil biru sebanyak 4 buah. Sehingga rasio banyak mobil merah terhadap mobil biru adalah 2:4. Konsep rasio yang selanjutnya yaitu rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita perhatikan kembali 3 contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada perbandingan banyak burger dan banyak kentang goreng adalah 4:6. Contoh yang kedua adalah banyak lemon tea dan banyak es kuut, perbandingannya adalah 3:5. Contoh yang ketiga adalah perbandingan banyak mobil merah dengan banyak mobil biru adalah 2:4. Dari ketiga contoh yang telah kita bahas sebelumnya, ternyata contoh pertama dan contoh ketiga itu belum dalam bentuk yang paling sederhana, sedangkan contoh yang kedua itu sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Dengan demikian, kita akan menyelesaikan atau membentuk persamaan atau rasio dari contoh pertama dan contoh ketiga menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, untuk menyelesaikan persoalan atau membentuk perbandingan 4:6 menjadi bentuk yang paling sederhana, kita dapat menggunakan yaitu tabel rasio. Kita bisa memasukkan ke tabel yang pertama yaitu 4 dan 6. Sehingga dari kedua angka tersebut bisa dibagi atau bisa sama-sama dibagi 2, sehingga 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi bentuk paling sederhana dari rasio 4:6 adalah 2:3. Selanjutnya untuk soal nomor 3, caranya sama dengan menggunakan tabel rasio. Kita memasukkan angka yaitu 2 dan 4. Kita dapat melihat bahwa angka-angka tersebut dapat habis dibagi 2. Sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga bentuk yang paling sederhana dari persamaan atau dari perbandingan 2:4 adalah 1:2. Itu adalah bentuk paling sederhana dari perbandingan tersebut. Oke, di sini ada contoh soal yaitu diketahui umur Cipa adalah 15 tahun dan umur Akmal adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Cipa dan umur Akmal? Nah, penyelesaiannya adalah kita dapat menuliskan Cipa berbanding Akmal karena yang ditanyakan adalah perbandingan umur Cipa dengan Akmal. Tadi sudah diketahui di dalam soal adalah umur Cipa adalah 15 dan umur Akmal adalah 20, sehingga kita dapat menuliskannya yaitu menjadi 15:20. Nah, 15:20 ini belum menjadi bentuk yang paling sederhana dalam sebuah rasio. Jadi kita dapat membuat bentuk yang paling sederhana dengan membaginya yaitu dengan 5. Karena kita dapat melihat bahwa 15 dapat habis dibagi 5 dan 20 juga dapat habis dibagi 5. Sehingga perbandingan umur Cipa dengan Akmal adalah 15 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 3 dan 20 dibagi dengan 5 adalah hasilnya 4. Sehingga perbandingan umur Cipa dan Akmal adalah 3:4 atau kita bisa dapat menuliskannya dalam bentuk pecahan yaitu 3:4, sama saja dalam pelafalannya. Nah, di sini ada contoh yang kedua adalah
Jumlah siswa kelas 6 SD Bintang Bangsa adalah 40 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-laki berjumlah 15 orang. Nah, berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan? Penyelesaiannya adalah diketahui jumlah seluruh siswa adalah 40. Jumlah siswa laki-laki adalah 15 orang. Ditanya, berapakah jumlah siswa laki-laki dan perempuan? Nah, dijawab karena di sini kita belum mengetahui berapa sih nilai dari jumlah siswa perempuan dari sekolah tersebut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari banyak siswa perempuan, yaitu dengan cara mengurangi jumlah seluruh siswa dengan jumlah siswa laki-laki, sehingga jumlah seluruh siswa tadi kan diketahui sebanyak 40 dan jumlah seluruh siswa laki-laki adalah 15, sehingga 40 dikurangi 15 hasilnya adalah 25 siswa. Jadi banyak siswa perempuan adalah 25 siswa. Sehingga dengan mengetahui jumlah siswa perempuan tersebut, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan di atas, yaitu berapa perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Sehingga siswa laki-laki berbanding siswa perempuan. Siswa laki-laki tadi berjumlah 15 dan siswa perempuan adalah 25. Karena 15 dan 25 ini belum menjadi bentuk yang paling sederhana dalam sebuah rasio, maka kita dapat membuat bentuk paling sederhana, yaitu dengan membagi angka-angka tersebut dengan 5, karena kita dapat melihat bahwa 15 itu dapat habis dibagi 5 dan 25 itu dapat habis dibagi 5, sehingga 15 dibagi 5 hasilnya 3 dan 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di SD tersebut adalah 3:5. Yuk belajar rasio satuan. Budi sedang belanja alat tulis bersama ibunya. Mereka membeli 1 pak buku tulis seharga Rp35.500 isi 10 buku dan 1 pak pensil seharga Rp24.000 isi 12 pensil. Yuk, kita cari harga 1 buku tulis dan 1 pensil. Pak buku tulis Rp35.500 isi 10 buku. Untuk menentukan harga satuan buku, kita dapat menghitungnya dengan cara harga 1 pak buku dibagi dengan banyaknya isi buku dalam 1 pak. Telah diketahui harga 1 pak buku tulis Rp35.500 dan banyaknya isi buku dalam 1 pak adalah 10, sehingga Rp35.500 dibagi 10 sama dengan Rp3.550. Jadi, harga 1 buku tulis sama dengan Rp3.550. Selanjutnya, kita akan menghitung harga satuan pensil. 1 pak pensil Rp24.000 isi 12 pensil. Untuk menentukan harga satuan pensil, kita dapat menghitungnya dengan cara harga 1 pak pensil dibagi dengan banyaknya isi pensil dalam 1 pak. Telah diketahui harga 1 pak pensil adalah Rp24.000 dan banyaknya isi pensil dalam 1 pak adalah 12, sehingga Rp24.000 dibagi dengan 12 maka hasilnya adalah Rp2.000. Jadi, harga 1 pensil adalah Rp2.000. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu rasio satuan? Tidak. Tidak. Sini aku kasih tahu. Jadi, rasio satuan adalah perbandingan di mana salah satu nilainya adalah 1. Contohnya, harga buku tulis Rp3.550 banding 1 dan harga pensil Rp2.000 banding 1. Nah, rasio itu bisa loh membantu kita membandingkan suatu barang atau apapun itu. Misalnya aja kayak tadi,
sangat membantu kita untuk membandingkan harga barang secara mudah. Sekarang kamu tahu kan kalau berdasarkan soal di awal dan dicari dengan menggunakan rasio diperoleh harga satu buku tulis adalah Rp3.550 dan harga satu pensil adalah Rp2.000. Belajar rasio itu asik kan? Makanya yuk belajar terus. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman memahami tentang materi yang sudah kita jelaskan, teman-teman boleh kerjakan soal yang akan di slide selanjutnya ya. Nah, soalnya adalah di sebuah kelas terdapat 24 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Nah, berapa perbandingan jumlah siswa laki-laki terhadap jumlah siswa perempuan? Nah, tadi adalah contoh soal yang harus dikerjakan ya teman-teman. Semangat!